Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak dimanapun berada, ya kita harus tetap semangat belajar dan terus semangat dalam menuntut ilmu insyaallah ya. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, sekilas kita akan mengkilas balik pelajaran di minggu lalu sebagai persepsi pada hari ini. Nah, anak-anak yang telah menjawab dengan benar, Ustaz ucapkan barakallahu fiik. Bagi yang belum benar, silakan cek kembali apa jawaban yang benar. Sehingga ketika nanti ujian, insyaallah anak-anak Ustaz sudah mengetahui ya apa jawaban yang sebenarnya. Baik. Materi kita tentang ada volume pernapasan kelas 8 ini Ustaz ambil dari salah satu teman kalian dengan nilai teratas dengan durasi tercepat dan tepat ya. Atas nama Ananda Sadik Fikri, soalnya sebagai berikut. Bagi anak-anak Ustadz yang mungkin tidak ditampilkan, afwan sebelumnya tidak semuanya ditampilkan karena waktu juga yang tidak memungkinkan ya. Nah, sehingga Ustadz hanya mengambil salah satu sampel saja ya. Baik, yang pertama, volume udara pernapasan yang disebut dengan volume biasa ya. Ingat, clue-nya adalah volume biasa ya. Volume biasa disebut juga dengan volume tidal ya. Itu dia. Tidal disebut juga dengan tidal ya. Yang kedua, besar volume pernapasan tidal adalah 500 ml. Yang ketiga, volume udara yang masih dapat dimasukkan ke tubuh secara maksimal setelah melakukan inspirasi. Inspirasi itu menghirup napas ya. Nah, volume udara yang masih dapat dimasukkan ke tubuh secara maksimal disebut juga dengan komplementer ya, komplementer. Yang keempat, besarnya volume pernapasan komplementer adalah 1500 ml. Yang kelima, udara yang masih dapat dikeluarkan dari dalam tubuh secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa disebut dengan volume suplementer. Ini Ustadz bedakan antara komplementer dan suplementer. Apa perbedaannya antara komple dan suple? Ya, jika komplementer, volume udara yang dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi. Jika setelah ekspirasi disebut dengan suplementer. Sekali lagi ya, setelah inspirasi disebut komplementer, setelah ekspirasi disebut dengan suplementer. Nah, adapun besarnya volume suplementer adalah sama dengan komplementer yaitu 1500 ml. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dibedakan antara komple dan suple? Ya, tinggal ulang dan baca kembali ya terkait mengenai volume udara ini. Selanjutnya, yang ketujuh, volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maupun inspirasi disebut dengan volume residu atau ya sisa ya. Jadi volume sisa. Setelah apa? Setelah ekspirasi atau inspirasi. Apakah anak-anak Ustadz masih ingat apa itu ekspirasi inspirasi? Iya, benar sekali, Masya Allah. Ekspirasi, X berarti mengeluarkan, ya, ins berarti memasukkan. Ya, dapat kita simpulkan bahwasanya ekspirasi adalah mengeluarkan udara, sementara itu inspirasi ya menghirup atau memasukkan. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Iya, Insya Allah ya mudah sekali ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, besarnya volume udara residu
Adapun ini erat kaitannya dari nomor sebelumnya, yaitu volume residu. Nah, volume residu jumlahnya adalah lebih kurang 1000 ml. Selanjutnya, besarnya volume kapasitas vital paru-paru manusia adalah, ya, jawabannya adalah 3.500, ya, itu volume kapasitas vital paru-paru, ya. Yang selanjutnya, udara pernapasan yang dapat dikeluarkan semaksimal, artinya semuanya nih ya, setelah inspirasi maupun ekspirasi disebut dengan volume total kapasitas paru-paru, ya. Nah, jadi vital ditambah dengan residu, ya, dan lain-lain tadi dikatakan total kapasitas paru-paru. Nah, jadi semua di pembelajaran sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya kita sudah bisa menghafal sekaligus mengetahui, memahami ya, jenis-jenis volume pernapasan dan jumlahnya masing-masing. Coba Ustaz ulang ya. Yang pertama adalah volume udara pernapasan yang disebut dengan volume biasa disebut dengan apa? Iya, benar sekali, volume tidal. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Besar volume pernapasan tidal berapa jumlahnya? Ada yang bisa? Iya, bagus sekali. Jumlahnya adalah 500 ml. Selanjutnya, volume udara yang masih dapat dimasukkan ke tubuh secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali. Jawabannya adalah komplementer. Nah, selanjutnya anak-anak Ustadz, besarnya volume pernapasan komplementer, ada yang tahu berapa? Ya, benar sekali, 1.500 ml. Pertanyaan selanjutnya, udara yang masih dapat dikeluarkan dari dalam tubuh secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa disebut dengan volume, ada yang bisa menjawab? Iya, Masya Allah, luar biasa. Jawabannya adalah suplementer. Besarnya volume suplementer adalah, ada yang bisa menjawab anak-anak? Iya, bagus sekali, cepat sekali ya menjawabnya ya, Masya Allah. Jawabannya adalah sama seperti komplementer, 1.500 ml. Pertanyaan selanjutnya, volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maupun inspirasi disebut dengan volume apa? Iya, bagus sekali. Jawabannya adalah volume residu. Selanjutnya anak Ustaz siap-siap ya. Nah, berapakah besar volume udara residu? Ada yang bisa menjawabnya? Iya, bagus sekali. Besarnya adalah 1000 ml. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir ini Ustaz buat ya. Nah, besarnya volume kapasitas vital paru-paru manusia adalah, ada yang bisa menjawab? Masya Allah, benar. Jawabannya adalah 3.500 ml. Nah, bagaimana materi persepsi kita pada hari ini? Sudah paham ya Ustaz ya? Ya, barakallahu fikum. Adapun erat kaitannya sama materi kita pada hari ini, yaitu sistem ekskresi manusia dan kesehatan. Nah, jadi kemarin yang barusan kita bahas adalah respirasi pernapasan, ternyata berhubungan dengan sistem ekskresi. Ya, ekskresi ini dikeluarkan. Sistem pengeluaran ya. Apa yang dikeluarkan oleh manusia? Ini akan kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran ya sesuai dengan KD pada hari ini diantaranya adalah anak-anak semua mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, anak-anak Ustadz mampu membuat peta pikiran atau mind mapping tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan. Nah, bagaimana membuat mind mapping atau mapping mind ya? Nanti kita akan bahas pada hari ini. Adapun indikator yang akan kita laksanakan yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya, menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia. Menjelaskan proses pengeluaran zat sisa pada sistem ekskresi, mendata gangguan pada sistem ekskresi dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, bagaimana anak-anak Ustadz? Semangatnya untuk belajar?
semangat insya Allah ya. Baik, tadi tujuannya sudah ya, sudah kita bahas. Nah, ini dia. Organ-organ penyusun sistem ekskresi. Dalam proses metabolisme, dihasilkan zat-zat sisa yang harus dikeluarkan dalam tubuh. Karena jika tidak akan membahayakan tubuh. Adapun proses pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh disebut dengan ekskresi. Ya, siapa anak Ustaz? Siapa yang bisa mengulangi apa yang dimaksud dengan ekskresi? Siapa yang bisa? Iya, bagus sekali. Proses pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustadz yang satu ini ya, itulah pengertian dari ekskresi. Yang lain siap-siap ya. Anak-anak, apa saja sih organ-organ ekskresi tersebut? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Iya, luar biasa, Masya Allah. Kulit, ya, salah satunya adalah organ ekskresi ya. Kulit, apa yang dia keluarkan? Ada yang tahu anak-anak? Iya, benar sekali. Kulit mengeluarkan darah. Oh iya, tidak, bukan darah ya, tapi yang dikeluarkan adalah keringat. Kalau dia keluar darah, berarti ketika dia terluka ya. Nah, selanjutnya apa lagi ya Ustaz? Ada yang tahu apa saja selain kulit organ-organ ekskresi? Iya, Masya Allah, benar sekali. Ginjal ya. Ginjal, siapa yang bisa? Apa yang dikeluarkan oleh ginjal? Iya, Masya Allah, benar sekali ya. Urin ya. Urin atau mohon maaf air pipis ya, itu yang dikeluarkan ya. Selanjutnya adalah apalagi ada yang tahu? Benar sekali, hati ya. Hati apa yang dikeluarkannya? Empedu, Masya Allah ya. Selanjutnya yang terakhir adalah paru-paru. Apa yang ia keluarkan? Yang ia keluarkan adalah karbon dioksida, seperti pelajaran kita yang barusan kita persepsi ya di minggu lalu, yaitu tentang respirasi, yaitu pernapasan. Baik ya, barakallahu fikum. Baik, sekarang anak Ustadz kita akan bahas dulu yang pertama terkait mengenai kulit. Sekarang silakan pegang kulit kalian, masih ada kulitnya ya. Masya Allah, masih ada kulitnya ya. Nah, kulit itu biasanya fungsinya sebagai apa? Ada yang tahu anak Ustadz? Ya, benar sekali. Sebagai indra peraba, merasakan halus, merasakan kasar ya. Masya Allah. Kalau duri gimana? Halus atau kasar? Iya, kasar ya. Ya, halus biasanya misalnya apa? Lantai yang licin, halus ya. Seperti itu kira-kira. Nah, perhatikan gambar berikut ini Ustadz ya. Gambar dari struktur kulit. Ini Ustadz mau besarkan, bisa nggak ya kira-kira ya? Oh, bisa ya. Baik, biar Ustadz lebih nampak lagi besar ya. Nah, perhatikan ini Ustadz besarkan biar lebih jelas. Nah, gimana Ustaz? Sudah jelas? Iya, sudah ya, Masya Allah. Nah, ini adalah struktur kulit. Nah, jadi kita punya kulit dijaga, dirawat. Ini amanah Allah, ya kan? Jangan diluka-lukai ya. Nggak boleh. Nah, apalagi dipukul-pukul, dicoret-coret jangan ya. Apalagi ditato ya haram, nggak boleh ya. Nah, jadi kulit itu dijaga kebersihannya. Kenapa? Karena kita nanti berwudu, air wudunya itu harus masuk ke kulit, ya kan? Nggak boleh ditato-tatoi, dicoret-coret, jangan. Apalagi distipus-stipoi, dicet pakai cat kaleng, nggak boleh ya, nak ya. Jadi kita harus jaga kulit kita dengan baik supaya kita beribadahnya dengan baik pula, ya. Mudah-mudahan diterima sholat kita ya. Amin. Baik anak semua, inilah bagian dari kulit, yaitu yang pertama adalah epidermis. Epidermis itu adalah bagian dari yang bagian luar. Nah, epidermis ya, sampai ini ada ya kawasan kutikel, yaitu lapisan berlubang nih, lapisan sinar, lapisan bergranul ya, ada kawasan pertumbuhan, lapisan berduri, lapisan dasar ya. Nah, ini adalah kutikel epidermis, ini liang Roma, ini ada kelenjar peluh. Ya, setelah epidermis apa lagi? Dermis, ya, ini dermis. Epidermis, dermis ya. Nah, ini hipodermis ya. Ini hipodermis. Ini ada, kalau kita melihat kulit kita itu ada nampak urat-urat ya. Nah, itu dia. Ternyata di situ ada arteri, ada pena. Arteri pena ini masih ingat Ustaz, ini apa? Ya, itu adalah pembuluh darah ya. Benar sekali ya. Nah, ini ada kelenjar sebum ya. Ada kelenjar salurannya ya. Nah, untuk bagian dermis ini terdiri dari lapisan
papilari dan lapisan retikuler ya. Oke, baik. Apa yang dikeluarkan tadi Ustaz? Keringat ya, Masya Allah, benar sekali. Nah, kulit merupakan organ pelindung yang menutupi seluruh tubuh berupa lapisan yang sangat tipis dan tebalnya hanya beberapa mililiter yang terdiri dari 3 lapisan. Yaitu apa saja tadi Ustaz? Bisa menjawab? Iya, bagus sekali, Masya Allah. Ada epidermis, dermis, dan subkutan atau jaringan bagian bawah, hipodermis ya. Nah, kulit ari. Kulit ari itu ada disebut juga bagian epidermis ya, epidermis ya Ustaz ya. Jadi anak Ustadz, kulit ari tersusun dari 3 lapisan. Antaranya yaitu lapisan tanduk, yaitu stratum corneum yang merupakan lapisan terluar tersusun dari jaringan mati, terdiri atas lapisan sel pipi dan sel mengelupas. Jadi dia bisa mengelupas ya. Lapisan granula atau stratum granulosum yang terdiri dari sel bergranula yang lama kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menggantikan lapisan tanduk. Lapisan ini mengandung pigmen melanin yang memberi warna kulit dan melindungi sengatan sinar matahari. Nah, pigmen kulit ini macam-macam nah Ustadz ya. Ada kulit kita yang hitam, ada yang hitam sekali ya, ada yang putih ya, ada yang putih sekali ya. Masya Allah ya. Antum kulit apa? Ya, kulit sawo matang misalnya ya. Syukuri ya kan. Mau putih dicat nggak? Jangan, syukuri aja apa yang ada ya kan. Ustaz ya, yang penting kita rawat ya. Kita sabuni kalau mandi ya. Jangan nggak digosok kalau mandi ya. Nah, nanti kotor ya. Baik Ustaz. Selanjutnya dan jika orang tidak mempunyai pigmen melanin disebut juga dengan albino. Nah, mungkin ini salah satu kelainan kulit. Pernah dengar ya albino ya? Nah, seperti orang bule ya, tapi itu juga ciptaan Allah. Kita tidak boleh menghujat ataupun mencaci karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh ya, kita harus menghargai, menghormati. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghina orang lain berarti kita menghina ciptaan Allah. Berdosa kan? Ayo dosa, nggak boleh ya. Baik. Stratum germinativum tersusun dari 2 lapis, yaitu lapisan atas stratum spinosum mengandung sel-sel baru yang berasal dari sel bawahnya, stratum basal yang selalu membelah. Selanjutnya kulit jangat atau dermis ya. Jadi istilah kulit jangat ini juga sering kita dengar, disebut juga dengan dermis. Di dalam kulit jangat terdapat apa saja? Pembuluh darah, kelenjar keringat berbentuk pipa berpilin dengan pangkal menggulung, memanjang dari epidermis sampai dermis dan dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Kelenjar minyak menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum. Jadi tadi kita pernah membahas sebum-sebum tadi ya. Ini dia ya, kelenjar minyak. Baik. Nah, ujung-ujung saraf indera yang terdiri dari ujung saraf peraba merasakan dingin namanya corpuscula crus, peraba tekanan namanya corpuscula pacini, peraba panas corpuscula rufini, ya peraba sentuhan corpuscula meissner. Dan peraba nyeri ya, Meissner ya. Nah, kantong rambut yang di bawah yang terdapat pembuluh darah kapiler. Jaringan bawah kulit disebut dengan subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak disebut dengan lemak ya, adiposa yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Artinya lemak ini tidak selalu buruk ya. Artinya kalau berlebihan yang mengakibatkan penyakit. Nah, kalau lemak ini sebenarnya bermanfaat diantaranya untuk apa? Menjaga suhu tubuh ya. Nah, kulit juga berfungsi untuk mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan ya. Barakallahu fiik. Bagaimana Ustaz? Sudah paham ya mengenai kulit ya? Masya Allah ya. Selanjutnya adalah ginjal. Nah, ginjal ada berapa jumlahnya? Iya, ada 2 ya, kiri dan kanan. Ini dia jumlahnya, kiri dan kanan ya. Nah, ginjal berbentuk seperti biji kacang merah, ini dia. Tapi besar ya. Berjumlah 2, berwarna merah keunguan. Panjangnya sekitar 10 cm dengan berat kurang lebih 170 gram dan letaknya di dalam rongga perut di depan tulang pinggang. Sedang posisi ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan ya. Ternyata ginjal kiri ini ya lebih tinggi daripada ginjal kanan ya. Semua ini Allah ciptakan pasti ada manfaatnya.
Kita perhatikan kembali anak Ustadz. Nah, ini gambar ginjal tadi. Apabila dibelah, mohon maaf, ini hanya sebagai struktur ya. Maka akan tampak seperti ini. Ini korteks paling luar. Ini medula ya. Nah, jika kita lihat kembali nefronnya, pembuluhnya, nefron bagian-bagiannya, ini ada glomerulus ya. Ada kapsula Bowman. Di sini ada selanjutnya tubulus nanti akan kita bahas ya. Dari tubulus proksimal, ini dia, tubulus proksimal ini ya. Terus ada lengkung Henle, ini yang melengkung, ini namanya lengkung Henle ya. Ini namanya lengkung Henle. Ini sebelah kanan ya. Sebelah kiri ini lengkung Henle. Nanti ada tubulus contortus distal dan tubulus collectivus ya. Nah, ginjal merupakan organ ekskresi ya, mohon maaf, ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berbentuk urin yang mengandung air, urea dan garam-garam mineral. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsul ginjal, medula dan rongga ginjal atau pelvis. Nah, kulit ginjal. Pada kulit ginjal terdapat nefron yang jumlahnya kurang lebih 1 juta dan berfungsi untuk menyaring darah. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang, tubulus. Ini tadi dia nefronnya tadi ya Ustaz ya. Ini. Ya, ini dia. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang merupakan untaian pembuluh darah, kapiler tempat darah disaring, dan kapsula Bowman yang mengelilingi glomerulus. Selanjutnya tubulus ginjal ya, terdiri dari dua, yaitu proksimal dan lengkung Henle, serta satu lagi ya, mohon maaf, contortus distal. Maksudnya yang contortus tadi namanya dua, contortus proksimal dan contortus distal. Satu lagi lengkung Henle. Satu lagi ada tubulus collectivus ya. Jadi ada yang pertama saya ulang ya, ada contortus proksimal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus. Ini dia gambarnya ya. Yang pertama tubulus proksimal, sini, lengkung Henle, ini proksimal ya, ini proksimalnya. Ini lengkung Henle, maka dikatakan lengkung. Selanjutnya ini adalah tubulus distal, ini adalah Ustaz ya. Distal, tubulus distal. Ini tubulus collectivus yang ini. Ya. Tubulus collectivus. Nah, adapun badan Malpighi tadi ya, tersusun dari apa? Glomerulus yang merupakan untaian pembuluh darah kapiler tempat darah disaring. Nah, sedangkan tubulus ginjal yang tadi terdiri dari apa saja? Proksimal, Henle, contortus dan collectivus. Penyaringan darah hingga pembentukan urin meliputi tahap apa saja? Filtrasi, penyerapan kembali atau disebut dengan reabsorpsi, dan pengumpulan augmentasi. Jadi anak Ustaz ya, ini harus dipahami istilah-istilah ini. Filtrasi disebut dengan proses penyaringan, penyerapan kembali disebut juga dengan reabsorpsi, dan pengumpulan disebut juga dengan augmentasi. Nah, yang pertama penyaringan filtrasi. Nah, darah kaya zat sisa metabolisme masuk ginjal lewat arteri ginjal atau arteri renalis, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus di dalam badan Malpighi menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Jadi, urin primer ini dihasilkan ya di mana? Di glomerulus ya. Nah, jadi urin primer yang di dalamnya itu terdapat air, glukosa, asam amino dan garam-garam mineral. Jadi di sini nah Ustadz di glomerulus ini ya di tepat kapsula Bowman di sini terjadi apa? Menghasilkan apa? Urin primer. Ingat ya, urin primer di situ. Di proses penyaringan di glomerulus ya. Yang kedua adalah reabsorpsi, peristiwa penyerapan kembali. Kira-kira di mana ya? Kalau tadi
filtrasi terjadi di glomerulus, sedangkan reabsorpsi kira-kira terjadi di mana. Nah, jadi hampir semua gula, vitamin, asam amino, dan air diserap kembali di tubulus concertus proximal. Jadi zat-zat yang masih berguna dimasukkan dalam pembuluh darah sekitar tubulus. Hasil penyerapan berupa filtrat tubulus atau urin sekunder yang masih mengandung air, ya, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau urin. Jadi peristiwa reabsorpsi, penyerapan kembali, menghasilkan urin sekunder yang terjadi di mana? Tubulus contortus proximal, atau singkatnya tubulus proximal. Ini di sini dia, Ustaz ya. Ini dia di sini. Jadi tadi urin primer di sini di kapsula Bowman, tepatnya di glomerulus, sedangkan urin sekunder, ya, primer tadi di sini, sekunder di sini di proximal, ya. Nah, jadi hasil penyerapan berupa filtrat tubulus atau urin sekunder tadi yang masih mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin, ya. Barakallahu fi. Selanjutnya adalah pengumpulan. Dari istilah pengumpulan ini disebut juga dengan augmentasi. Tadi reabsorpsi adalah penyerapan kembali, pengumpulan disebut juga dengan apa? Iya, benar sekali nah Ustadz ya, disebut juga dengan augmentasi. Nah, di tubulus contortus distal, zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatin ditambahkan ke urin sekunder menjadi apa? Menjadi urin melalui tubulus collectivus urin menuju rongga ginjal terus ke kandung kemih lewat saluran ginjal ureter. Dari kandung kemih urin keluar tubuh melalui saluran kencing atau disebut juga dengan uretra. Jadi saluran kencing disebut juga dengan apa nah Ustadz? Iya benar sekali ya, uretra. Nah, jadi urin yang dikeluarkan ginjal mengandung 95% air dan zat yang terlarut yaitu urea, asam urat, amonia, dan berbagai macam garam, terutama NaCl, natrium klorida, ya, zat warna empedu dan zat berlebihan di dalam darah seperti vitamin B, vitamin C, obat-obatan, dan hormon. Jadi peristiwa augmentasi atau pengumpulan urin tersebut terjadi di mana? Iya benar sekali, di tubulus contortus. Ya ini dia, tubulus contortus. Ini dia ya. Nampak ada Ustaz? Ini dia. Kita besarkan lagi ya. Nanti biar Ustaz juga bisa mencari referensi-referensi yang lain ya. Tadi bisa dibesarkan ya. Bisa. Ya, ini dia. Ya, ini distal ya Ustaz ya. Ini tubulus distal ya. Nah. Contortus distal lengkapnya seperti itu. Nah. Itulah tadi augmentasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan pelajari ya di minggu depan, insya Allah kita akan minggu depan melanjutkan materi tentang SKS selanjutnya apa? Hati ya. Apalagi minggu depan kita akan bahas tentang paru-paru dan sebagainya. Untuk menambah wawasan anak-anak semua, nanti materi ini akan Ustaz kirim dalam bentuk PDF dan juga kita akan melakukan latihan via quizzes yang akan Ustaz kirim pada link yang ada di grup. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ya belajar dengan semangat belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat tentunya untuk kesehatan kita. Karena apa? Karena kita sehat, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, kita bisa berpuasa, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Barakallahu fikum. Sebelumnya kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.